Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uglik wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril adim. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukmah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan siang pagi hari ini menjelang siang kita dapat bertatap maya dalam mata kuliah kita yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Peradaban. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas tentang genealogi krisis peradaban modern. Dalam tradisi Nahdlatul Ulama, tentu kajian krisis peradaban modern ini menjadi sebuah hal yang krusial untuk memperkuat akhlak Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Karena ini sebagai benteng terhadap dekadensi global. Maka pada kesempatan ini tentu ya kita akan melihat bagaimana mengintegrasikan antara analisis genealogis krisis Barat ke dalam prinsip-prinsip tawasud, tawazun, i'tidal, dan tasamuh Nahdlatul Ulama. Metodologi genealogis tentu kalau kita merujuk kepada ala Foucault digunakan untuk melacak asal-usul historis yang dikontraskan dengan solusi aswaja berbasis wahyu. Nah, pendidikan Islam tentu menghadapi tantangan disorientasi akibat daripada globalisasi nilai sekuler, di mana 55,3% responden Asia Tenggara mengidentifikasi ada perubahan iklim sebagai risiko utama pada tahun 2025, disertai ketimpangan ekonomi yang memicu polarisasi sosial. Data empiris WHO menunjukkan pandemi depresi global mencapai 1 miliar kasus pada tahun 2025 akibat alienasi manusia modern dari Tuhan dan alam yang bertentangan dengan akhlak aswaja yang menekankan keseimbangan ruhani. Landasan Al-Quran tentu dalam Al-Baqarah 143 menegaskan umat wasato, umat yang moderat sebagai saksi atas manusia. Sementara juga hadis riwayat Muslim menyatakan keseimbanganlah atau tawasud inilah karena sesungguhnya umat ini akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, karena itu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah menawarkan kontras tajam dengan nihilisme modern yang menolak makna hidup dan nilai objektif. Marilah kita sama-sama melihat bagaimana kita mengkaji hal ini untuk supaya kita menjadi lebih memahami dan bagaimana kita juga mencari solusi untuk hal ini. Baiklah teman-teman sekalian, dalam hal ini kita akan mengkaji bagaimana genealogi krisis peradaban modern ini. Kita akan pahami akar dan dampak krisis multidimensi di dunia modern. Apa itu krisis peradaban modern? Nah, kalau kita definisikan bahwa krisis peradaban modern ini, krisis peradaban itu adalah kondisi fundamental di mana struktur nilai, pengetahuan, dan juga sistem sosial mengalami kegoncangan serius dan kehilangan arah. Hal ini mencakup kehancuran ekologis, fragmentasi sosial,
dilema etika, serta kehampaan spiritual akibat daripada penolakan nilai transendental dan juga hakikat manusia. Nah, keterkaitan masalah ekologi, sosial, ekonomi, psikologis, dan spiritual modern ini mengancam integritas biosfer dan masa depan peradaban. Nah, kita akan melihat bahwa ada beberapa karakteristik krisis modern. Nah, karakteristik krisis modern ini dicirikan. Di antaranya adalah dengan adanya dekadensi moral dan spiritual. Kemudian alienasi manusia dari Tuhan, alam, juga sesama. Lalu yang ketiga adalah dominasi materialisme dan konsumerisme. Lalu dilanjutkan ada eksploitasi alam tanpa kendali, kemudian ada ketimpangan sosial dan ekonomi, serta kekacauan makna hidup atau yang disebut dengan nihilisme. Secara historis, genealogi historis krisis peradaban modern ini bisa ditandai. Misalnya dari tahun 1400 sampai 1600 itu ada Renaissance, di mana kelahiran kembali budaya klasik, yaitu Yunani Romawi, dan itu merupakan awal daripada sekularisasi. Dilanjut ke 1500-an, terjadi reformasi gereja. Maka di dalam hal ini terjadi fragmentasi otoritas agama dan munculnya individualisme religius. Nah, dimulai dari 1600 sampai 1700, maka terjadi revolusi ilmiah, di mana dalam hal ini alam dipandang sebagai mesin, akal dan empiris menggantikan wahyu. Dan kemudian di 1700 sampai 1800 itu terjadi Aufklärung atau pencerahan. Akal manusia diposisikan sebagai pusat segalanya atau yang disebut dengan rasionalisme ekstrim. Nah, perkembangan selanjutnya, maka krisis peradaban barat ini dapat dilihat dimulai di abad 18, abad 19 terjadi revolusi industri dan kapitalisme, di mana hal ini terjadi perubahan besar produksi, pertanian, manufaktur, kapitalisme, tumbuh dan mengubah manusia menjadi alat produksi. Hal ini menimbulkan eksploitasi buruh dan alam, sehingga hal ini memicu krisis global, ekologis global. Nah, di awal abad ke-20 ada modernisme, yaitu optimisme sains. Gerakan yang fokus pada individualisme, rasionalitas, dan kemajuan. Optimisme terhadap sains, sekularisasi total serta reduksi ilmu pengetahuan ini menjadi positivistik. Nah, kemudian di akhir abad ke-20 hingga saat ini, hingga sekarang, apakah ini menjadi sebuah postmodernisme, relativisme? Maka ini adalah muncul sebagai respons skeptis terhadap modernisme, menekankan relativisme nilai dan pluralitas, mengkritik kebenaran tunggal yang menyebabkan kehilangan makna hidup. Apa saja aspek-aspek krisis peradaban modern ini? Aspek-aspek krisis peradaban modern ini diantaranya yaitu dengan adanya krisis epistemologi. Ilmu pengetahuan modern direduksi menjadi sekuler dan positivistik. Kehilangan koneksi dengan nilai-nilai etika dan agama. Lalu juga ada krisis ontologis dan antropologis, di mana dalam hal ini kehilangan makna. Manusia modern mengalami keterasingan dan kehilangan makna hidup yang diukur hanya dari fungsi dan produksi. Kemudian ada krisis ekologis, yaitu revolusi industri dan kapitalisme, menyebabkan kerusakan lingkungan global akibat eksploitasi sumber daya tanpa batas. Dan ini terjadi juga, yaitu kerusakan lingkungan. Lalu kemudian krisis peradaban modern yang lainnya adalah krisis sosial dan juga politik. Ketimpangan ekonomi global, bangkitnya ekstremisme, konflik identitas, dan hilangnya keadilan sosial. Inilah yang terjadi aspek-aspek ini
baik itu epistemologi, krisis ontologis, antropologis, krisis ekologi, sampai kepada krisis sosial dan juga krisis politik. Maka dari itu memunculkan beberapa kritik-kritik dari para pemikir di dunia Islam, yang diantaranya Malik bin Nabi, di mana beliau adalah seorang intelektual Aljazair yang lahir di 1905 wafat 1973. Beliau mengkritik dunia Islam mengalami yang disebut dengan inersia pasca kolonialisme, yaitu ketidakmampuan membangun peradaban setelah era kolonial. Selanjutnya ada tokoh Syekh Naqib Al-Atas, dan beliau melihat terhadap krisis adab dan sekularisasi ilmu. Nah, beliau ada filosof Muslim Malaysia yang melihat krisis peradaban modern sebagai krisis adab dan juga kesalahan sekularisasi ilmu yang memutuskan ilmu dari nilai-nilai spiritual. Nah, ia mengusung pada akhirnya Islamisasi ilmu. Lalu muncul juga tokoh Fazlur Rahman. Dan Fazlur Rahman menekankan kepada reaktualisasi wahyu. Menekankan pentingnya pendekatan etis dan kontekstual dalam mereaktualisasi wahyu untuk menghadapi tantangan modern dan memastikan relevansinya. Lalu juga ada Dr. Ali Saryati. Beliau melihat sebagai manusia otomatis barat, mengkritik peradaban barat yang cenderung menciptakan manusia otomatis, individu yang kehilangan ruh dan spiritualitas, serta tereduksi menjadi fungsi produktif semata. Maka dari itu tentu akhirnya muncul dampak-dampak global dari krisis peradaban barat ini. Yang diantaranya ada globalisasi nilai-nilai barat itu ditandai dengan konsumerisme dan hedonisme. Peminggiran agama dari ruang publik, kemudian terjadi pandemi mental dan krisis identitas. Lalu dampak pada dunia Islam seperti apa? Maka dari situ dampaknya adalah terjadi disorientasi identitas, disorientasi pendidikan, yang kemudian melahirkan juga akhirnya Islam yang sebagai simbol saja, bukan etika dan adab. Apa solusi dari krisis peradaban ini? Kita melihat solusi dari krisis peradaban ini, baik itu dilihat dari perspektif Islam dan juga kontribusi Nahdlatul Ulama. Nah, alternatif solusi ditawarkan. Alternatif solusi umum dari dunia Islam tentu adanya Islamisasi ilmu. Rekonstruksi, yaitu dengan cara merekonstruksi epistemologi berbasis wahyu dan juga akal. Mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam. Kemudian revitalisasi maqasid, menjadikan 5 nilai dasar, yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan, yang disebut dengan ad-daruriyatul khamsah, yaitu dari mulai hibduddin, hibdul nafs, hibdul akal, hibdul mal, sampai hibdul nasl. Ini sebagai basis kebijakan publik dan pembangunan. Solusi berikutnya adalah peradaban spiritual humanis. Menawarkan Islam sebagai solusi kekosongan spiritual dan etika global melalui model adaptif seperti Islam Nusantara. Nah, bagi Aswaja An-Nahdiyah tentu ada solusi khas. Tentu dengan prinsip-prinsipnya dimulai dari tawasud dan tasamu, yaitu sikap moderat dan toleran untuk menjaga kerukunan serta keadilan antar umat beragama. Kemudian solusi berikutnya adalah melalui pendidikan pesantren. Kajian kitab kuning untuk membentuk karakter, melatih kemandirian, dan juga menguatkan sanad keilmuan. Kemudian berikutnya dalam sisi ekonomi ada pemberdayaan umat, yaitu melalui JIS, zakat, infak, sodakoh, yaitu melalui lajisnu secara profesional. Untuk apa? Untuk kemandirian dan kesejahteraan umat. Lalu kemudian berikutnya ada fiqhul bi'ah, ekologi. Maka di situ hukum Islam untuk mengatasi krisis lingkungan dengan prinsip menjaga dan melestarikan alam ini. Nah, karena itu dalam hal ini dapat disimpulkan bagaimana kita menuju peradaban yang lebih berimbang.
Ketika menuju peradaban yang lebih berimbang ini, pentingnya integrasi nilai dan juga ilmu. Kita rekonstruksi epistemologi berbasis wahyu dan akal, kemudian mengintegrasikan ilmu modern dengan nilai-nilai Islam. Dan kemudian peran dunia Islam dalam solusi global ini melihat dengan melakukan revitalisasi Maqasidus Syariah sebagai basis daripada kebijakan, kemudian juga kebangkitan peradaban Islam spiritual yang humanis. Maka dengan hal ini tentu kita bisa membangun masa depan yang adil, masa depan yang seimbang dan bermakna melalui apa? Melalui sintesis antara tradisi dan modernitas. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.